Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selesai pembahasan As-Sami'ul Basir. Wa qawluhu walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Wa qawluhu walau syaa Allah maqtadalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Wa qawluhu uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Wa qawluhu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini menjelaskan tentang sifat al-iradah wal masyiah lillah subhanahu wa ta'ala. Sifat berkehendak dan sifat berkeinginan. Naam. Pada ayat yang pertama yang menjadi syahid qulta ma syaa Allah, isbat sifatul masyiah. Yang kedua walau syaa Allahu maqtatalu, kemudian ma yuridu walakinna Allah yaf'alu ma yuridu. Yang ketiga yang menjadi syahid bagian yang terakhir inna Allah yahkumu ma yuridu. Yang keempat faman yuridillah, isbatul iradah. Kemudian waman yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Maka di sini menetapkan sifatul masyiah wal iradah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala qawluhu walaula idh dakhalta ila akhiril ayah. Hadhil ayat, ayat-ayat ini dallat ala itsbati sifatai al-iradati wal masyiah. Ya, ayat-ayat ini menunjukkan adanya dua sifat milik Allah, yaitu sifatul iradah dan al-masyiah. Nah, nanti akan kita jelaskan makna dan perbedaan antara al-iradah dan al-masyiah. Wan nususu fi dzalika la tuhsa kathratan. Nas-nas dalam permasalahan ini itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Ya. Banyak dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal asy'ariyah, kaum asy'ariyah yuthbituna iradatan wahidatan qadimatan. Mereka menetapkan iradah, ya kan? Termasuk 7 sifat yang mereka tetapkan. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun. Mereka menetapkan itu bahwa Allah mempunyai sifat iradah. Tapi apa yang mereka tetapkan, ya kawan, tidak seperti yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pendalilannya saja beda. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama dan sifat ini berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bila ta'wil, wala ta'til, wala tamthil, wala tashbih, wala takyif.
Tapi kalau Al-Asy'ariyah mereka menetapkan sifat-sifat itu dengan akalnya, sehingga maknanya pun beda dengan apa yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Adapun Al-Asy'ariyah yuthbituna iradatan wahidatan qadimatan. Mereka menetapkan bahwa Allah mempunyai iradah. Tapi iradah ini satu macam dan sifatnya qadimah. Ya. Tidak apa? Tidak diikuti dengan zaman begitu. Iradah Allah itu sesuatu yang tidak terlepas dari zatnya, yang adanya hanya sejak zaman azali begitu. Dan satu saja. Nah. Ya. Ta'allaqat fil azal. Yang sudah mempunyai hubungan dengan zaman azali. Bikullil muradat. Dengan segala apa-apa yang diinginkan. Ya. Nah. Sebab kalau mereka mengatakan kalau yang dimaksud dengan iradah itu adalah sesuatu yang baru, kapan Allah berkehendak maka jadi, kapan Allah berkehendak maka jadi, maka berarti iradah itu adalah sesuatu yang hadisah, yang muncul, baru muncul, ya. Dan sedangkan hadisah itu sesuatu yang baru muncul adalah sifat makhluk. Makanya Al-Asy'ariyah mereka tidak menetapkan apa yang disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah tidak mereka tetapkan. Mereka tetapkan sifat dzatiyah. Dan sebagian sifat. Kenapa? Karena kalau mereka menetapkan sifat fi'liyah berarti mereka menetapkan makhluk, ya, karena sifat fi'liyah itu adalah sifat makhluk dan Allah disucikan dari itu. Jadi kalau menurut mereka seperti turunnya hujan, ya, turunnya hujan pada waktu sekarang ini, turunnya hujan itu berdasarkan kehendak Allah yang lalu, yang azali. Nah, bukan berarti kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak baru turun, bukan. Kehendak Allah itu sudah lalu. Begitu. Nah. Dan ini batil. Bertentangan dengan nas dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perkara Allah, jika Allah menginginkan sesuatu, Allah akan mengatakan kun fayakun. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, segala sesuatu yang terjadi itu semuanya beredar berdasarkan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi. Ya, keadaannya seperti sifatul kalam. Kapan Allah berkeinginan, maka Allah berbicara. Kalau Asy'ariyah tidak. Allah memang mempunyai sifatul kalam, tapi kalamnya Allah itu qadim, azali. Ya. Ada sejak dulu. Bukan berarti ketika berdialog dengan Musa itu adalah suara Allah. Ataukah dikatakan Allah baru berbicara pada saat itu? Tidak. Kalam Allah sudah qadim, sudah sejak dulu. Zaman azali. Bikin mumet, bikin orang pusing betul. Ya, dengan ulah-ulah dari kalangan ahlul bid'ah ini. Fayalzamuhum takhalluful muradi anil iradah. Maka ini berarti, ya, tertinggalnya yang dimaksudkan dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iradah sudah sejak dulu
lalu kemudian kejadian-kejadian yang berikut ini ya sudah tidak lagi berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah ya batil. Ayat tadi secara jelas menyatakan idza aradallahu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kata idza, mana idza ya ikhwan? Zarfun lima yustaqbalu min az-zaman. Zarf ya pada apa yang akan datang dari zaman. Bentuk mudhari'. Kun fayakun. Berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di saat itulah Allah berkehendak. Nah, di saat itu Allah berkehendak. Baik. Ini jelas ini ikhwan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah punya kitab khusus membantah 7 sifat yang ditetapkan oleh Al-Asy'ariyah. Manhaj wa dirasat lil asma' was sifat. Tipis, tapi Masya Allah. Ya, bantahan yang sangat bagus sekali. Wa ammal mu'tazilatu, adapun kaum Mu'tazilah, fa'ala madhabihim, maka berdasarkan madhab mereka fi nafyi sifati, dalam menafikan sifat-sifat Allah, la yuthbituna sifatal iradah, mereka tidak menetapkan bahwa Allah itu punya sifat berkehendak. Ada sifat Allah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innahu yuridu bi iradatin hadithatin la fi mahal. Ya. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan iradah di situ, yang dimaksudkan adalah iradatun haditha. Ya. Keinginan yang baru. La fi mahal, tidak pada satu tempat. Betul-betul bikin bingung ya kawan. Kalam ahli bid'ah membikin orang bingung. Nah, sehingga kita juga menjelaskannya bingung juga. Jadi pahami yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan iradah adalah iradatun haditsah, iradah yang baru muncul. Dan sesuatu yang baru muncul itu tidak disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, mereka. Jadi bukan qadim begitu. Ya. Bukan qadim. Padahal Ahlus-Sunnah wal Jamaah ya, nanti insyaallah taala akan dijelaskan tentang makna al-iradah inda Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an was sunnah, bahwa iradah terkadang bersifat zatiyah, karena memang pada asalnya Allah mempunyai sifatul iradah, akan tetapi berdasarkan ahadu hadhil iradat, ya, masing-masing dari kehendak tersebut itu sifat fi'liyah. Kapan Allah berkehendak maka Allah jadikan. Nah, mereka mengatakan yang dimaksud di situ ada iradah haditsah, kehendak yang baru, berarti tidak ada hubungannya dengan Allah. La fi mahal, tidak pada satu tempat. Maksudnya bukan tidak melekat pada zat Allah iradah itu. Jadi sifat itu berdiri sendiri, tempatnya di mana? Entah di mana. Subhanallah. Ada sifat yang tidak berdiri pada zat. Ya, si fulan misalnya, si fulan bernama Muhammad. Apa sifatnya? Jujur. Apalagi ikhwan? Dermawan, baik hati. Itu sifat-sifat. Nah, sifat-sifat itu ada pada diri Muhammad, iya. Ada kan?
Atau dia terlepas sendiri, tinggal di mana itu? Tidak berdiri pada zat. Bikin pusing betul. Nah, jadi mereka menghendaki bahwa Allah itu tidak disifatkan dengan sifat apapun, sedangkan sifat-sifat yang dimaksudkan di situ adalah sifat-sifat yang berdiri sendiri pada makhluk, tapi tidak berada di satu tempat tersendiri. Lalu di mana? Bisa difahami ini? Paham tak ini? Ya, jadi memang kalau difikirkan bisa stres. Memikirkan madhab mereka ini betul-betul sulit. Katanya mereka ilmiah, masuk akal, padahal ini tidak masuk akal ini. Gimana sifat? Lafi mahal lagi. Di satu tempat. Maksudnya apa ini? Ada sifat berdiri sendiri, tidak punya zat. Istilah mereka kan ada jauhar, ada ard. Jauhar itu ya zat itu sendiri. Ard itu adalah sifat. Setiap sifat mestinya berdiri dan melekat pada suatu jauhar. Nah, tapi mereka tidak. Intinya Allah tidak punya sifat. Fayalzamuhum qiyamus sifati binafsiha. Maka ini melazimkan dan menghaluskan berarti sifat itu berdiri sendiri, tidak punya hubungan dengan zat. Wa huwa min abtalil batil. Dan ini adalah perkara yang paling batil. Ini difahami ya kawan? Paham ini? In kuntum la tastati'unahu fajawizuhu ila ma tastati'un. Kata Syekh Ibn Abil Aziz Al-Hanafi selesai menjelaskan dalam syarah Tahawiyah itu tentang makna tasalsul. Tasalsul ini istilah falsafi. Ya, setelah dijelaskan panjang lebar, kata beliau, kalau kamu tidak paham maka lewati dan kamu pindah kepada yang kamu pahami. Karena ini juga memahami mazhab mereka, Allahu alam, tidak menambah iman. Nah, bahkan semakin bikin orang bingung. Baik. Lahuna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.